Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya bukan juga yang baru, ketua komite yang baru, wakil ibunya juga baru, menggantikan dua adalah Pak Ibrahim. Mungkin Bapak Ibu wali kelas 12 ini sudah besok. Sekarang nama saya adalah nanti sudah disebutkan oleh Mbak Arum yaitu Diseni. Untuk ujian sekolah, kenapa Pak SMA Negeri 2 itu menyelenggarakan ujian sekolah? Ini karena ternyata ada beberapa hal penting yang perlu kita amati. Pertama adalah tidak diadakannya ujian nasional maupun ujian setaraan. Kemudian kalau ujian nasional dan ujian setaraan tidak dilaksanakan, lantas untuk kelulusannya pakai apa? Kemudian muncullah istilah ujian sekolah. Apa itu ujian sekolah? Untuk mengetahui apa itu ujian sekolah, ini kita menggunakan rambu-rambu yang sudah dikemukakan oleh Mendikbud dari Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021. Yang pertama adalah berdasarkan dari beberapa dasar hukum. Pertama adalah dari Permendikbud Nomor 20 yang sudah dibahas oleh Badan Pimpinan tentang kelulusan. Kemudian Permendikbud Nomor 23 tentang standar penilaian dari 8 standar. Kemudian Nomor 43 adalah penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi sekolah itu diberi hak untuk menyelenggarakan ujian. Kemudian keempat, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ini diberikan mulai tahun 2020 sebenarnya saat munculnya kasus COVID-19. Kenapa kita mulainya melaksanakan atau menggunakan aturan COVID-nya kok di tahun 2020, di tahun 2019 itu negara kita belum begitu memikirkan dampak dari COVID. Maka akhirnya 2020 baru dipermasalahkan. Akibatnya ujian sekolah yang pernah dilakukan tahun 2020 yang lalu lantas 50%-nya menggunakan pola online. Terus setelah efek dari COVID-19, tahun ajaran baru 2020 sampai 2021 yang sampai saat ini, putra putri bapak kayaknya dengan gurunya belum pernah tatap muka. Sehingga di rumah hanya menatap komputernya saja. Tapi tidak apa-apa, anggap saja komputernya itu adalah gurunya. Sehingga kalau misalnya gurunya yang kaku, anggap saja komputernya jantan hidup. Kalau guru yang mengambilnya wanita, anggap saja komputer cantik. Kemudian yang saat ini dikaitkan dengan ujian sekolah itu landasan dari nomor 5 adanya COVID-19 dan surat edaran dari saya ungkapkan nomor 1 tahun 2021 tentang penyediaan ujian nasional maupun ujian kesetaraan. Di situ ada tulisan serta pelaksanaan ujian sekolah. Yang dimaksud di sini adalah UN dibuat bisa dilakukan dengan ujian sekolah. Hanya saja ada kriteria pelaksanaannya. Kemudian yang keenam, panduan penilaian. Ini sudah ada nanti yang menjadi panduan penilaian untuk lulus dari sekolah pakai aturannya apa saja. Dan terakhir penilaian ada kondisi khusus. Saat ini memang kondisinya khusus. Maka kita harus memahami hal tersebut. Lanjut.
pengertian ujian nasional, pengertian ujian sekolah, saya sebutnya nasional terus karena jiwanya nasionalisme. Ujian sekolah itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Memang sudah diprogramkan di kurikulum 2013 maupun kurikulum lama, tiap akhir tahun ajaran di mana peserta didik itu sudah memasuki di semester ke-6 untuk mengetahui kompetensinya cocok untuk diluluskan atau tidak harus dilakukan semacam di ujian sekolah. Kemudian tujuannya untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan bagi semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jangan heran nanti kalau putra-putri Bapak Ibu dalam mengerjakan soal ujian, mata pelajarannya seluruhnya yaitu 15 mapel. Baik itu mapel wajib, mapel peminatan maupun mapel lintas minat. Karena itu mohon diberikan semangat kepada putra-putri Bapak agar nanti dalam mengerjakan dia tidak langsung grogi karena mengerjakannya kan di rumah. Kalau dulu mengerjakannya di sekolah biasanya banyak teman-temannya, bukan karena tidak kejujuran, bukan itu. Kalau ada temannya cenderung semangatnya itu tinggi. Nah ini kan dia sendirian, mandiri. Sehingga ini tugas Bapak Ibu untuk memberikan semangat kepada putra-putrinya. Sasarannya yang menjadi sasaran untuk ujian sekolah itu adalah peserta didik kelas 12. Syaratnya yang masih aktif di sekolah yang bersangkutan. Dari absensi, putra-putri Bapak masih aktif semua. Kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar dari semester 1 sampai semester 5. Karena ujian sekolah ini masuk di semester 6, syaratnya semester 1 sampai semester 5 harus punya nilai. Itu juga sudah tercapai, yaitu sudah memiliki raport dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang ketiga, kehadiran kumulatif di kelas 12 minimal 90%. Misalnya kalau dia nggak pernah ke sekolah, ngecek presensinya gimana? Setiap kali tatap muka itu ada presensi, pakai daring juga. Jadi jangan khawatir, putra-putri Bapak Ibu walaupun di rumah terus nggak pernah ke sekolah, tapi kehadirannya tetap dicatat. Nah ini yang perlu diperhatikan. Setelah putra-putri Bapak itu menjadi sasaran tadi, menjadi peserta ujian nasional, dia memiliki hak. Haknya apa saja? Yaitu bila mereka telah memenuhi persyaratan yang tadi diungkapkan, 3 macam, dia berhak mengikuti ujian sekolah. Kemudian yang kedua, apabila nanti ada alasan tertentu yang dibuktikan dengan surat resmi, misal saat ujian sekolah mulai putra-putri Bapak kebetulan bagiannya demam atau sakit atau apa, nanti bisa diberikan hak untuk tidak mengikuti dulu, tapi dengan memberikan surat keterangan resmi misalnya dari dokter. Nah nanti di saat berikutnya bisa mengikuti ujian susulan. Tapi ya berdoa jangan sampai putra-putri kita itu sakit. Biasanya kalau nanti sudah pernah merasakan sakit saat ujian susulannya itu konsentrasinya seringnya berkurang. Kemudian setelah diseleksi, setelah dikoreksi, kemudian putra-putri Bapak masih ada yang nilainya belum mencapai batas minimal kelulusan ujian sekolah, kami memberikan kebijakan bisa mengikuti perbaikan. Beda ya susulan dengan perbaikan. Tapi perbaikannya cukup 1 kali saja.
Nah, seandainya nanti setelah perbaikan satu kali dia masih belum tuntas, terpaksa putra putri Bapak masih kami cintai untuk menjadi murid SMA 2. Sehingga ini perlu disemangatkan ke siswa. Usaha ojo ngasih nek pas garap nanti kowe kurang batas minimal kelulusan ujian sekolah. Selain punya hak, peserta juga punya kewajiban. Pertama, dia harus mengikuti semua mapel yang diujikan. Jadi kalau misalnya 15 mapel dibanding kalau mata pelajaran kimia lah bosen aku kurang melu, dia berarti hanya punya nilai 14. Dia tidak bisa digolongkan nanti lulus. Tidak mengikuti susulan, tidak ikut perbaikan, berarti sudah pasti tidak bisa diluluskan. Jadi 15 mapel harus diikuti semua. Kemudian yang kedua, wajib mematuhi tata tertib. Nanti setelah pembahasan berikutnya akan saya ungkapkan tata tertibnya. Inilah untuk kaitan dengan peserta didik. Nah, yang nanti akan kami ukur di bidang ujian sekolah itu penilaian apa saja? 3 macam, Bapak Ibu. Sikap. Kalau sikap ini nanti bisa direkapitulasi sejak dari awal semester ganjil sampai dengan akhir semester genap. Jadi walaupun sudah ujian sekolah masih dinilai dulu untuk sikapnya. Syaratnya nanti dia lulus kalau punya nilai sikap baik. Beda ya dengan kategori atau di nilai rapor misalnya 70, dia kan masuknya golongan cukup. Itu tidak masuk di nilai sikap, beda ya. Kalau nilai sikap baik itu seringnya adalah B. Dasarnya bukan dari nilai hasil rapor tapi dari acuan keseluruhan kepribadian putra putri Bapak. Yang kedua, nilai pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, nilai pengetahuan dan keterampilan nanti semuanya diungkapkan menjadi satuan soal di ujian sekolah. Sebenarnya keterampilan itu bisa dilaksanakan dengan ujian praktek. Namun menimbang dengan adanya COVID ini, kami lantas memutuskan ujian prakteknya tidak diadakan dikarenakan tadi kesulitan kita dilarang mengumpulkan anak dengan jumlah yang cukup banyak. Misalnya kalau anak 10 waktunya nggak cukup juga. Nanti waktu belajar di Terapungi Bapak jadi berkurang. Akhirnya kami putuskan jadikan satu aja, prakteknya dibuat menjadi teori. Tadi ya, jadi ada 3 jenis yang dinilai: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan, pelaksanaannya menurut surat edaran itu sebenarnya ada 4 macam. Yang pertama adalah dalam bentuk portofolio. Kalau portofolio itu kita harus merekap semua Bapak Ibu. Kalau kita merekap kayaknya kesulitan, sehingga yang bagian portofolio tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bisa dengan penugasan. Tadinya sih kami senang-senang sebenarnya kalau mau menggunakan penugasan. Misalnya enak, tugas, gerak, kumpulke, waktunya bebas. Cuma selama 1 tahun, sejak semester 5 dan semester 6 itu putra-putri Bapak Ibu kan itu tugas terus. Maka yang penugasan juga tidak kami laksanakan. Kemudian yang ketiga, bisa dengan menggunakan tes tertulis. Tes tertulis dimasukkan adalah tes tertulis dengan model luring atau daring. Luring di sini apabila di luar areal, sedangkan daring apabila kita menggunakan model tadi online. Nah, melihat kalau mau luring juga tidak bisa dilaksanakan, maka lantas Kabupaten
ujian sekolahnya dalam bentuk tes tertulis ulang daring, atau saya senangnya pakainya adalah online. Dan yang keempat, bentuk lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berhubung sudah disepakati untuk satu kabupaten, maka yang keempat juga tidak dilaksanakan. Materinya ini juga perlu dipersiapkan nanti untuk putra putri Bapak Ibu. Seandainya hari ini mungkin Bapak Ibu belum sempat mencatat, nanti kami akan mengirimkan ke putra putri Bapak Ibu semacam surat pemberitahuan. Ini akan saya masukkan lagi biar nanti anak-anak tersebut memahami yang dimaksud. Materinya itu dasar kurikulum 2013, yaitu menggunakan kompetensi dasar yang indikator 3 dan 4. Nanti saya sudah bukakan, yaitu kaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Pelaksanaannya tes tertulis online. Kemudian, nah ini yang penting, yang nomor 3. Materinya itu mencakup pengambilan 20% dari materi kelas 10, 30% dari materi kelas 11, dan 50% dari materi kelas 12. Berarti materi yang mungkin dulu sudah dilupakan harus diingat lagi. Untuk putra-putri Bapak Ibu yang MIPA, berbahagialah karena kimia itu berkesinambungan. Jadi kalau kelas dari kelas 12, pasti kelas materi semester 1, 2, 3, 4 itu mesti teringat lagi. Rincian atau bentuk soalnya yaitu dalam bentuk, tadi sudah diungkapkan oleh Pak Basit sebenarnya, berupa soal objektif dan soal uraian. Jumlahnya itu nanti kita berikan aja per kelasnya, nanti saya kirim surat edaran, jadi nggak usah kita bahas sekarang. Jumlahnya 45 itu sudah menjadi syarat dari gurunya. Jadwal agar nanti tidak tumbuhkan, maka kita berikan jadwal. Yang pertama adalah agama, baik itu nanti yang Protestan, agama Islam maupun agama Katolik. Kebetulan di SMA 2 tidak ada yang beragama Hindu maupun Buddha. Khusus untuk yang agama Islam, soal-soalnya ini adalah dari Kemenak. Soalnya dari Kemenak, jadi bukan dari guru SMA 2. Tapi yang lainnya sudah diprogram atau dibuat oleh guru masing-masing. Lanjut. Nah ini yang perlu diperhatikan, tata tertib. Sebenarnya ini adalah langkah-langkah, tapi saya anggap sebagai tata tertib agar nanti kita mengetahui apakah jalur untuk menggunakan online-nya itu terhambat, tersendat-sendat atau tidak. Maka sebaiknya perangkatnya dipersiapkan 30 menit sebelumnya, jadi diaktifkan. Terus setelah itu 20 menit sebelum pengerjaan tes, silakan putra-putri Bapak itu buka Microsoft Teams-nya. Nanti langkah-langkah rincinya akan saya berikan ke putra-putri Bapak karena ada tambahan, ada gambar atau tambahan-tambahan yang penting. Misalnya setelah MT diaktifkan, dia langkah pilih apa, misalnya pilih kelas, setelah pilih kelas nanti pilih channel yang dimana, channel apa, nanti kan akan saya berikan di surat pemberitahuan saja. Setelah itu baru, misalnya jadwal mengerjakannya adalah pukul 8, maka jam 8 itu baru bisa membuka soalnya. Jadi memang sudah diatur oleh operator. Dan operatornya untuk SMA 2 walaupun sederhana, tapi saya yakin nanti lancar untuk melaksanakan ujian sekolah. Apabila nanti membukanya terlambat, maka tidak ada penambahan waktu. Jadi
Jadi batas waktunya kan 120 menit atau 2 jam. Seharusnya misalnya jam 8 dia harus sudah mulai mengerjakan, ternyata tertidur. Akhirnya jam 8.15 baru bisa mengerjakan. Berarti waktu jatahnya terkurangi 15 menit. Karena itu siap-siap saja, pokoknya Bapak Ibu harus ubrak-ubrak putra putrinya biar tidak sampai tertidur. Kalau tertidur kadang-kadang kebablasan. Tapi kalau cuma misalnya hanya mau ke kamar mandi itu tidak bermasalah. Kemudian kalau kerjaan belum selesai, tetapi waktunya sudah habis, dia belum sempat submit, dikhawatirkan mbok nanti jawaban dia tidak terekam. Karena itu putra putri Bapak harus mengingat alokasi waktunya, di depannya harus ada jam sehingga bisa mengetahui, oh waktu saya tinggal 15 menit, saya kok masih ada sekitar 20 soal yang belum selesai. Kalau ujian nasional mungkin enak, tapi kalau ini kayaknya lebih teliti. Terus selama ujian sekolah berlangsung, mohon ini jangan sampai menanyakan jawaban pada siapapun. Apalagi kalau pelajaran biologi, bapaknya itu dokter, biasanya dokter kan biologinya sangat canggih. Kebetulan bapaknya lagi kondisi istirahat di rumah. Ini tidak boleh kalau itu bapaknya sendiri. Tapi saya yakin tidak bakalan untuk putra putri kita itu menanyakan ke orang lain. Kemudian bekerja sama dengan peserta lain. Jadi menggerombol rombongan garap bareng. Hati-hati ini soalnya itu sudah kami atur sehingga walaupun dua bergerombol, soal anak satu dengan anak dua biasanya keluar barengnya itu beda. Sudah diprogramkan sehingga saya yakin yang B ini juga tidak akan terlakukan. Kemudian yang C, menerima atau memberi bantuan dalam menjawab soal. Ini mirip dengan yang B, bekerjasama. Yang D, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Karena sebenarnya dia itu sakit, nggak bisa mengerjakan, tidak mau cari surat keterangan atau surat izin, daripada angel-angel minta tolong ke orang lain untuk mengerjakan. Itu nggak boleh. Walaupun mungkin kami nggak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Lulus kalau tidak jujur kecenderungan itu nanti terbengkalai hasilnya. Ya. Sekarang setelah anak mengerjakan soal, terus dikoreksi, terus gimana kita menentukan kelulusannya? Ini ada beberapa kriteria. Nomor 1, itu tadi sudah diungkapkan di bagian kewajiban. Kemudian nomor 2 sudah masuk di kewajiban. Jadi harus memiliki nilai sikap atau perilaku minimal baik. Kemudian yang ketiga, harus ikut ujian sekolah. Maka tadi waktu saya katakan 15 mapel, walaupun dia ikut ujian sekolah, masih ada 1 mapel yang tidak diikuti. Itu masuk kriteria penentuan kelulusan. Nah, yang terakhir ini adalah nilainya. Ini kita tentukan nilai ujian sekolah untuk semua mapel, untuk masing-masing mapel itu harus minimal 70. Kalau rapotnya kayaknya nggak masalah karena di rapot KKM-nya 75. Kenapa saya tidak mengambil 75? Ingat tadi materinya ada materi kelas 10, 11, 12. Sebelum itu sama 11 itu akan kali. Kan kami peringan jadi 70 saja. Setelah 1 sampai 4 itu terpenuhi, apa sudah bisa langsung kita putuskan lulus? Belum, harus dirapatkan. Nah ini kelulusannya nanti akan kami putuskan bersama dalam rapat dewan guru. Nah setelah diputuskan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, pengumumannya sekitar tanggal 3 Mei. Jadi nanti nunggunya lumayan lama, 1 bulan.
Tapi walaupun menunggunya lama, putra putri Bapak kayaknya punya kesibukan yaitu UTBK. Jadi ada sedangkan putra putri Bapak 9 bulan. Yuk lanjut. Nah itulah tadi sekilas informasi yang berkaitan dengan ujian sekolah di SMA Negeri 2 Kediri. Mudah-mudahan putra putri Bapak Ibu semuanya siap dan semoga nanti mencapai kelulusan 100%. Tapi sebelumnya ini ada beberapa hal sebelum saya kembalikan ke pembawa acara. Karena SMA Negeri 2 Kebumen itu sekolah yang termasuk berbeda dengan sekolah-sekolah lain, ada kelas 12 yang kita golongkan inklusi, yaitu kelainan pengamatan atau kelainan penglihatan. Karena itu nanti khusus untuk anak ini mengikuti ujian sekolahnya tidak di rumah, di sekolahan saja, akan dibantu oleh guru dalam membaca soal. Coba kalau langsung diberikan tulisan di komputer dia kesulitan. Jadi mulai putra putri Bapak Ibu jangan sampai ngiri dengan anak tersebut. Ini kondisi khusus. Untuk tahun depan 2 tahun lagi kita juga masih punya yang inklusi, yaitu kelainan pendengaran dan bicara. Sehingga nanti untuk ujian, kalau ujian tertulis mungkin mudah ya, kalau ujian praktek mungkin nanti ada kebijakan. Bulan tadi Bapak Ibu pembahasan atau paparan sedikit tentang ujian sekolah sehingga nanti bisa menjadi persiapan dari beberapa pembahasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian untuk pemaparan materi selanjutnya, bimbingan konseling oleh Ibu Tri Aprianti.